Sulawesi Selatan, tepatnya kota Palopo, terdapat rumah adat Luwu atau Istana Langkanai. Rumah adat Luwu dulunya merupakan rumah dari Raja Luwu yang mempunyai 88 tiang rumah berbahan kayu. Di Istana Luwu terdapat dua bangunan, yaitu Sauraja dan Salasai. Sauraja adalah istana, sedangkan Salasai adalah tempat pertemuan atau perjamuan para tamu istana. Sampai saat ini rumah adat Luwu masih sering digunakan. Rumah adat Luwu terdiri atas 3 bagian, yaitu rakyang atau loteng, alebola, sulu atau kolong. Pada bagian rakyang atau loteng pada zaman lalu digunakan untuk tempat penyimpanan padi, anak gadis dan kucing. Alebola digunakan untuk tempat tinggal yang terdiri dari tudang sipulung, ruang pertama, ruang tengah sebagai tempat privasi keluarga dan beristirahat, serta ruangan belakang yang terdiri dari 2 kamar dengan ukuran kecil. Kolong rumah sebagai tempat penyimpanan alat berkebun dan tempat beristirahat. Sebelumnya yang telah diratakan dengan tanah oleh kolonial Belanda. Bangunan ini dibangun pemerintah kolonial Belanda untuk mengambil hati penguasa, tetapi oleh kebanyakan bangsawan Luwu menganggap sebagai cara untuk menghilangkan sejarah kerajaan Luwu. Depan Sauraja terdapat monumen berbentuk tangan yang tengah memegang badik ke arah langit. Monumen ini bertuliskan Todo Budi Damalara, yang bermakna keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Halo, kali ini saya akan membuat lahap bete. Lahap bete ini adalah makanan khas Bugis Sinjai. Oke, langsung aja kita lihat bahannya ya. Ikan teri atau ikan mairo, mangga, kelapa setengah tua, bawang putih yang sudah dihaluskan, irisan bawang merah, irisan cabai rawit, garam, penyedap rasa, dan merica secukupnya. Selanjutnya, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya rendam ikan teri atau ikan mairo dengan cuka. Kemudian 1 atau 2 jam saya pisahkan tulangnya dari dagingnya. Kemudian saya peras agar tidak terlalu kecut. Kemudian ambil kelapa yang setengah tua yang sudah disiapkan, lalu masukkan ikan teri atau ikan mairo yang sudah diperas tadi. Kemudian tambahkan lagi garam sesuai selera ya. Kemudian bawang putih yang telah dihaluskan, penyedap rasa, merica bubuk secukupnya, dan irisan bawang merah. Kemudian ditambahkan lagi dengan parutan mangga, lalu aduk sampai rata.
Pinisi adalah kapal layar tradisional khas Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Desa Bira, Kecamatan Tontobahari, Kabupaten Bulukumba. Pinisi sebenarnya merupakan nama layar. Daerah Kajang terbagi menjadi dua, yaitu daerah Kajang Luar dan Kajang Dalam. Daerah Kajang Luar merupakan daerah yang sudah bisa menerima teknologi modern seperti listrik, berbeda dengan Kajang Dalam yang tidak dapat menerima teknologi modern. Jika kalian ingin masuk ke daerah kawasan Amatoa atau Kajang Dalam, kalian tidak boleh memakai sandal yang terbuat dari teknologi. Ritual Anding-Ningi. Ritual ini dimulai dengan pembacaan doa dari perwakilan adat atau Ammatoa. Selain itu, dua orang mengitari tempat kegiatan sambil memerciki peserta dengan air yang telah diberkati menggunakan tangkai buah pinang dan sejumlah dedaunan yang diikat jadi satu yang disebut Kabeh Besek. Sebagian suku Kajang memeluk agama Islam, meskipun demikian mereka juga mempraktikkan sebuah kepercayaan adat yang disebut dengan Patuntung. Patuntung diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Hal itu menyiratkan bahwa apabila manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka mereka harus menyandarkan diri pada 3 pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Atunu Panroli. Atunu ini adalah salah satu mekanisme penyelesaian perkara di Kajang jika terjadi keraguan siapa pelaku dari perkara atau pelanggaran tersebut. Ketika tangannya melepuh saat memegang linggis itu, maka dialah pelakunya. Pabitte Passapu adalah karya seni tari dalam masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Pada masa lalu di Sulawesi Selatan, khususnya dalam masyarakat etnis Makassar, permainan yang paling digemari pada semua lapisan termasuk kaum bangsawan adalah sabung ayam. Demikian halnya pada masyarakat Kajang. Dalam permainan sabung ayam, terekspresi keberanian seseorang, sehingga banyak anak raja dan pengawal istana terjun ke arena sabung ayam hanya untuk menunjukkan keberaniannya sambaing mereka bertaruh. Namun, dalam perkembangannya setelah masuknya Islam di kerajaan Goa sebagai induk kerajaan Makassar, maka sabung ayam perlahan-lahan mulai dihilangkan dalam masyarakat. Maka masyarakat Kajang menciptakan tarian Bitte Passapu yang berarti menyambung sapu tangan. Pada tarian ini, sapu tangan dianggap sebagai ayam yang disabungkan. Sekarang, Pabitte Passapu menjadi tarian untuk menjemput tamu adat atau acara pernikahan. Hutan Ammatoa. Kajang yang biasa disebut sebagai Tanah Toa, yang artinya tanah yang tertua, masyarakatnya percaya bahwa daerah ini sebagai daerah tertua yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Bagi mereka, daerah ini dianggap sebagai tanah warisan leluhur. Masyarakat percaya bahwa bumi ini warisan nenek moyang yang berkualitas dan seimbang. Oleh karenanya, keturunan mereka pun harus mendapatkan warisan tersebut dengan kualitas yang sama persis. Hutan ini dikelola untuk kebutuhan masyarakat Tanah Toa tanpa sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kawasan hutan meliputi 75% dari wilayah Kajang. Rumah adat Kajang. Arsitektur rumah adat tradisional Kajang dalam perspektif Islam dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu budaya, religi, dan sosial masyarakat Ammatoa dalam kehidupan sehari-hari. Semua bentuk dan ukuran rumahnya memiliki kesamaan, kecuali rumah Ammatoa. Semua rumah dibangun menghadap ke arah barat. Bentuk dasar dari rumah adat tradisional Kajang berbentuk 4 persegi panjang dengan jumlah tiang 16 buah yang terdiri dari 4 baris, 4 tiang dengan jarak antara tiang satu dengan tiang yang lainnya 1 sampai dengan 2 meter. Rumah adat tradisional Kajang terbagi atas 3 ruang. Ruang depan atau biasa disebut dengan Rio Olo, terdapat dapur yang bersambung dengan ruang tamu. Ruang tengah atau biasa disebut Lawusuk difungsikan sebagai ruang tidur laki-laki, di mana ruangan ini hanya dipisahkan oleh 2 buah tiang. Ruang yang terletak di bagian belakang rumah atau biasa disebut Riboko, ruangan ini terbagi atas 3 ruangannya yang disekat dengan dinding papan atau bambu. Sarung hitam. Masyarakat Kajang juga dicirikan dengan pakaiannya yang serba hitam. Warna hitam dipilih karena warna hitam dianggap sakral. Bagi anggota suku Kajang, warna hitam memiliki makna yang mendalam. Dengan mengenakan warna hitam, artinya manusia memiliki posisi yang sama dengan manusia lainnya. Persamaan tersebut
dipraktikkan ke dalam segala hal, termasuk persamaan kesederhanaan. Bagi anggota suku Kajang, tidak ada warna yang lebih baik di antara warna yang lainnya. Dengan mengenakan warna hitam, maka semuanya sama, setara, dan sederajat.